Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah teori komputasi proses. Ya, mata kuliah komputasi proses ini ditampung oleh saya, Gian Prameswara, dan juga Bapak Prabowo Prasetya untuk mahasiswa semester 5. Ya. Jadi ini adalah RPS-nya, ya. Akan lihat, ya. Mata kuliah ini terdiri dari satu SKS, ya. Jadi 8 kali pertemuan minimal, kemudian ada ujian atau bisa diganti dengan proyek, ya. Nah, ini mata kuliah ini diambil pada saat prakerin atau KKP, jadi akan disampaikan secara online. Ya. Kemudian satu persyaratan untuk mengambil mata kuliah ini adalah telah lulus mata kuliah Azas Teknik Kimia dan juga dasar-dasar komputer, karena kita akan memperdalam eh, pengetahuan tentang simulasi proses pada proses kimia. Kemudian, ya, untuk pembagian eh, atau sebelumnya untuk daftar pustaka atau referensi yang mungkin bisa dibaca oleh mahasiswa untuk memperdalam perkuliahan, eh, pemahamannya terhadap perkuliahan komputasi proses, ya bisa membaca atau memahami pustaka seperti analisis, sintesis, dan desain of chemical process ini oleh Turton, ya. Kemudian bisa juga memperdalam menggunakan buku, ya, ini Chemical Process Design and Simulation, ya, ini menggunakan Aspen Plus dan juga Aspen HYSYS oleh Haidari. Nah, karena pada teori komputasi proses ini kita akan menggunakan beberapa software, ya. Salah satunya yaitu MATLAB dan juga Aspen. Jadi MATLAB digunakan untuk komputasi proses, kemudian Aspen digunakan untuk simulasi proses. Oke, jadi ini adalah RPS-nya. Jadi ada minggu pertama. Minggu pertama ini akan dijelaskan tentang konsep dasar simulasi proses. Ya, apa indikatornya? Ya, indikatornya itu, indikator keberhasilannya adalah ketepatan menjelaskan konsep dasar proses atau fenomena teknik kimia. Jadi itulah kenapa tadi harus lulus dulu mata kuliah ATK, karena kita akan mensimulasikan proses-proses kimia. Kemudian ketepatan menjelaskan konsep dasar simulasi proses. Ya, kuliahnya karena ini satu SKS, ya, ini kita rubah menjadi daring. Jadi pertemuannya itu selama satu kali pertemuan itu adalah 2 kali 50 menit, ya. Nah, 2 kali 50 menit ini bisa dibagi lagi menjadi ceramah kuliah, ya, atau mengikuti video pembelajaran yang telah dibuat, kemudian sisanya ada tugas. Ya, kemudian eh, di kolom 7 di sini ada penjelasan tentang pustaka apa yang sedang dibahas. Nah, misalnya di minggu pertama ini ada teori dasar proses kimia dan pengolahan mineral. Nah, ini di referensi nomor 1, chapter atau bab 1 sampai 3. Referensi nomor 1 itu yang mana? Referensinya bisa dilihat di sini. Nomor 1 ternyata eh, buku tentang analisis, sintesis, dan design of chemical process oleh Turton. Begitu juga yang lainnya. Ini berarti buku ketiga pada referensi di atas, bab 1 atau chapter 1. Kemudian pada minggu kedua dan ketiga
Nah, yang diharapkan adalah mampu mengidentifikasi fenomena atau permasalahan pada industri kimia dan mineral. Nah, indikatornya adalah mahasiswa itu mampu menjelaskan identifikasi fenomena teknik kimia. Dan yang kedua adalah ketepatan mengidentifikasi permasalahan atau troubleshootingnya untuk industri teknik kimia. Ya, yang harus referensi yang harus diperdalam yaitu prinsip dasar chemical engineering tools, ya seperti neraca massa, neraca energi, kemudian kesetimbangan dan juga ada kinetika. Ya. Kemudian pada minggu keempat, ya eh, capaian mata kuliah yang ingin dicapai itu adalah membangun sebuah informasi dari fenomena atau permasalahan di nomor 3 tadi. Jadi yang minggu kedua, minggu ketiga kita menganalisis atau mengidentifikasi permasalahan pada proses industri kimia. Kemudian di minggu keempat barulah kita membangun sebuah informasi dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian apa yang ingin dicapai? Indikatornya apa? Indikatornya adalah ketepatan membangun informasi yang dapat diubah menjadi input simulasi proses. Nah, jadi sekarang di minggu keempat kita sudah masuk eh, bagaimana merubah data yang kita dapatkan dari proses kimia menjadi sebuah input untuk kita simulasikan. Kemudian pustaka yang bisa dibaca oleh mahasiswa yaitu pustaka di buku ketiga, bab 3 sampai 7. Kemudian mungkin ini situasional ya, adanya ujian tengah semester karena pada saat KKP itu waktunya disesuaikan, jadi mungkin bisa kita ganti dengan project. Ya. Kemudian minggu kelima sampai ketujuh, ya, CPMK atau capaian mata kuliah yang ingin dicapai adalah mampu mengolah informasi yang didapat ke dalam bahasa simulasi proses melalui bantuan software. Ya. Jadi, kita sudah merubah informasi tadi, kita masukkan ke dalam bahasa simulasi. Ya. Indikatornya apa? Keberhasilan dari CPMK yang ini yaitu mampu memasukkan data input yang sudah dibahas di minggu keempat menjadi bahasa simulasi proses pada software MATLAB. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketepatan mengolah data input menjadi data hasil menggunakan software MATLAB. Ya. Kemudian uh, oleh karena itu yang harus kita pelajari adalah prinsip dasar penggunaan software MATLAB. Kemudian aplikasinya, aplikasi penggunaan MATLAB pada fenomena teknik kimia. Ini bisa dilihat pada buku nomor 5 dan 4 ya, chapter berikut. Ya. Kemudian itu untuk minggu 5 sampai 7 ya, jadi ada 3 minggu kita belajar mensimulasikan data proses industri kimia menggunakan MATLAB. Kemudian di minggu 8 adalah CPMK yang ingin dicapai adalah mampu memberikan rekomendasi optimasi terhadap proses yang disimulasikan. Artinya mahasiswa mampu menginterpretasikan data yang didapat hasil simulasi. Ya, apakah data tersebut dipakai untuk optimasi proses, ya, untuk memperbaiki proses atau yang lain. Nah, indikatornya apa? Indikatornya adalah ketepatan menganalisis hasil simulasi proses dari software, kemudian ketepatan memberikan rekomendasi dari hasil yang diperoleh, kemudian mensimulasikan proses hasil rekomendasi ke dalam software Aspen dan juga Chemcare ya. Mungkin kita pilih salah satu, nanti kita akan pakai Aspen. Ya. Kemudian eh, referensi apa yang harus kita pelajari di sini?
yaitu prinsip dasar penggunaan software, Aspen, dan juga Cengket. Ya, pilih salah satu. Pada buku nomor 2 dan 3, ya, chapternya sekian. Kemudian, ya, karena kita eh, mata kuliah ini diberikan secara online dan juga asinkronus, ya, artinya tidak langsung, walaupun online tidak langsung diberikan secara real time, ya, mahasiswa menyaksikan video pembelajaran pada saat mahasiswa memiliki waktu luang pada saat KKP, ya. Jadi UTS dan UAS akan diganti menggunakan proyek. Sorry, kuis dan tugas atau penilaian kuis, tugas dan UTS itu akan dinilai atau diganti dengan eh, proyek. Jadi mahasiswa akan mengerjakan proyek secara berkelompok, ya. Proyek yang akan dikerjakan nanti adalah simulasi proses yang ada di industri KKP-nya masing-masing. Ya. Jadi ini adalah rubrik penilaiannya. Jadi untuk proyek itu ada beberapa aspek yang akan dinilai. Yang pertama adalah rumusan judul dan tujuannya, kemudian persiapan, sistematika, ya, kegiatan, atau keempat itu adalah keakuratan informasi, kemudian data yang diperoleh, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Ini semua sudah, eh, apabila mahasiswa sudah mengikuti semua kuliah yang direncanakan di atas, maka mahasiswa pasti akan mampu untuk mendapatkan nilai maksimum pada penilaian proyeknya. Ya, untuk skor dan kriterianya itu ada 3 level nanti yang akan dinilai, ya, yang akan diberikan kepada mahasiswa. Misalnya di judul, ya. Judul dia akan mendapatkan level 1 apabila judul tidak memunculkan ciri dari sesuatu yang hendak diinformasikan. Atau dia akan mendapatkan skor 3 atau level paling tinggi dalam rumusan judul jika judulnya memunculkan ciri dari sesuatu yang hendak diinformasikan. Jadi sangat spesifik. Ya, begitu sampai ada 7 aspek, ya. Ya. Kemudian ujian ini hanya kita lakukan 1 kali, ya, 1 kali. Ini sesuai dengan soal esai, ya. Nanti sebanyak soalnya berapa, kemudian ada 6 level di sini dari level 0 sampai 5. Mahasiswa akan mendapatkan level 0 atau skornya 0, ya, jika tidak mampu menjawab sama sekali. Apabila eh, mahasiswa tersebut mampu menjawab lebih dari 80% dari seluruh pertanyaan, ya, sesuai dengan kunci jawaban tentu saja, maka dia akan mendapatkan nilai maksimum, nilai 5 untuk soal yang pertama. Begitu juga untuk soal-soal berikutnya sampai selesai. Ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Oh ya, satu lagi, eh, bobot untuk penilaian keseluruhan dari proses pembelajaran teori komputasi proses ini akan kita bagi 2. Jadi proyek 50%, kemudian UTS, ujian akhir itu 50%. Kemudian nanti akan ditunjang juga dengan asesmen pada saat mahasiswa setiap setelah mengikuti video pembelajaran. Jadi untuk memastikan untuk menggantikan absensi, itu mahasiswa harus mengisi asesmen setiap setelah melihat atau mempelajari, belajar dari video pembelajaran yang akan dibuat. Ya, jadi setelah setiap selesai menonton, kemudian mengisi asesmennya, kemudian video pembelajaran yang kedua ditonton, dipelajari, kemudian isi asesmen.
Ya. Hal itu digunakan untuk memperdalam juga pengetahuan mahasiswa, walaupun pembelajaran ini dilakukan secara asinkronus, ya, atau tidak secara langsung. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya nanti bisa disampaikan melalui chat ya di grup atau di classroom ataupun di Cvima. Ya. Itu saja untuk perkenalan atau pengantar untuk RPS perkuliahan. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.